Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita tercinta yang pastinya di Cipta Karya Production. Jadi kali ini kita bercerita sedikit mengenai proses pembuatan film Desa Kelam yang sekarang lagi beredar ya, menyebar di Pontianak, Kalimantan Barat. Yang pertama itu ya setelah pembuatan film Desa Kelam ini, menurut teman-teman nih sebagai pemeran, gitu kan, apa sih kesan-kesannya gitu? Evan ya, namanya Evan ya. Kelahiran perkenalan dulu Pak. Dari Pontianak. Ya. Nah, apa kesan-kesannya Pan setelah mengikuti film ini? Evan kemarin jadi apa? Pemeran apa? Mak Kunti. Oh iya, jadi pemeran Mak Kunti ya ini. Yang serem banget itu loh. Ini Evan yang pemeran dari Mak Kunti. Jadi kesan-kesannya apa Pan setelah mengikuti lah pembuatan film Desa Kelam ini? Kesan sih sangat bangga sih kan. Soalnya ini kan baru pertama ikut terjun ke Dunia perfilman. Iya. Nah, untuk Mbak di sebelah, boleh ini maksudnya perkenalan diri lah dulu kan, kenal dari namanya, terus asalnya dari mana gitu. Oh, Ini apa kemarin Mila pemerannya jadi Mbak Siti. Mak Siti. Nama saya Dela. Saya berasal dari Skadau. Mungkin pemirsa di rumah ada yang Nah ini juga. jadi di pemeran kita salah satunya ada yang dari Skadau. Jadi untuk teman-teman Skadau mohon dukungannya ya. Nah, kira-kira Dela kesan-kesannya setelah mengikuti film Desa Kelam ini apa? Pastinya senang banget ya Bang ya. Soalnya sama seperti Bang Evan tadi, ini baru pertama kalinya terjun di dunia perfilman gini lah ya, apalagi film horor gitu kan. Seneng banget. Oke. Berarti yang pastinya ya ada salah satu kebanggaan lah untuk Iya. diri sendiri lah ya, yang Iya. pertama ya, dan kedua untuk orang banyak. Terus yang sebelah saya ini semuanya udah tahu pasti Melati gitu loh ya. Jadi Melati nama lengkapnya ya, nama lengkap dan asalnya dari mana? Nama saya itu Ayu Noviarsi. Oke. Lahirnya pasti asal Pontianak. Jadi Ayu ini memang lahirnya di kota Pontianak ya. Asli orang Pontianak. Kesan dan pesannya. Iya. Nah, Rasanya pasti senang, benar senang, bangga, seru. Karena ini pertama kali juga main film. Perdana, oke. Perdana banget. Kalau misalnya teater emang sering, tapi beda gitu. Beda cara Nah, beda pembawaan. cara pembawanya yang beda. Balik ke aku sendiri, namaku Alfian, aku asal dari Sanggau. Jadi buat teman-teman ya, kalau aku dari Sanggau itu berdekatan dengan Dela. Kalau Dela di Skadaunya, aku di Sanggaunya. Tetangga. Tangga. Jadi kita cuma ini bisa undang 3 pemeran ini karena teman-teman yang lain, pemeran yang lain itu pada sibuk ya, mungkin ya sibuk pesannya masing-masing. Jadi kita hadirkan yang ada aja sih.
Ini jadi kita ini jujur buat teman-teman masih belum tahu. Jadi kita ini benar-benar kita di satu komplek. Ya kita tinggal di satu komplek. Kita di sini udah kayak saudara segala macam. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk membuat film ini. Jadi saya ambil dari teman-teman komplek karena komplek saya sendiri pun itu sangat kompak kan. Iya, Nah, jadi benar kita sekali. kompak. Jadi saya nggak ada orang lain untuk membuat film ini. Jadi pemerannya memang betul-betul murni itu warganya komplek saya sendiri gitu kan. Nah, kenapa saya bisa bilang maksudnya saya bisa terbitkan itu film Desa Kelam gitu kan. Jadi saya mau ceritain sedikit buat teman-teman ini kan pada nggak tahu asal muasalnya dari mana sih Sofian dapat Desa Kelam gitu Iya. kan. Nah, kenapa bisa film Desa Kelam ini bisa kita terbitkan? Itu asal muasalnya dari saya pribadi yang membuat cerita Desa Kelam. Teman-teman pun nggak tahu juga saya dapat cerita dari mana. Jujur itu murni dari inspirasi saya. Maksudnya saya nggak tahu kenapa lebihnya ke kelam karena yang pastinya namun di mana-mana kalau kita buat film horor kan pasti ya ada kejadian yang menimpa sesuatu hal lah gitu ya. Pastinya seperti ya kelam itu kan suram gitu kan. Nah, jadi saya ambil itu gitu kan. Jadi desa yang suram gitu kan artinya kan. Jadi ada juga bahasa dari warga sini. Evan juga tahu kan ada orang warga sini yang bilang itu sebenarnya bang itu memang betul kejadiannya di sini. Nah, jadi Evan sendiri udah nyaksikan itu tanpa di luar akal saya untuk membuat film Desa Kelam ini. Jadi benar-benar murni dari pikiran saya kok pengen mau buat ini gitu kan. Entah kenapa yang saya pikirkan rupanya ada kaitan dengan film dengan cerita yang dulu-dulu di di sini gitu kan. Jadi itulah yang kita mau bongkar cerita itu. Kenapa saya bisa buat film Desa Kelam juga sering berinteraksi gitu kan dengan ya namanya alam ini kan kita ada dua gitu kan. Nah jadi sepintas di pikiran saya itu kayaknya ada yang menjanggal gitu kan di daerah kita. Tapi ini kita buat ya mungkin kita baru kasih tahu gitu kan. Saya baru kasih tahu alasannya kenapa saya bisa membuat Desa Kelam ini gitu kan. Dengan cerita yang gantung diri terus meninggal gitu kan. Rupa-rupanya ya saya juga nggak mungkin bisa bilang buat orang percaya gitu kan bahwa di sini nih ada orang gantung diri. Kadang kan orang nggak percaya. Nah, karena itu hanya sepintas saya pikir udah itu anggap aja itu memang inspirasi saya lah ingin buat film itu gitu kan. Nah, terus setelah saya buat gak lama film itu kita rilis. Ada komentar dari ini kita berada di Desa Durian ya. Jadi warga Desa Durian sendiri bercerita gitu kan kepada orang-orang komplek karena dia juga tahu dengan film yang kita rilis gitu kan. Nah, terus dia komentarnya ya bang ini cerita udah memang ada dulunya gitu kan. Emang ada di Desa Durian. Berarti cerita lama ya. Nah ini sebenarnya cerita lama tapi itu ya benar di luar akal sehat. Jadi nyambung ya. Nah begitu pula ada yang teman-teman bilang bang kok ada kayak cerita yang ini ya kita pun nggak tahu kan. Memang benar-benar kita murni apa kita dari pikiran kita sendiri gitu kan. Kita pengennya apa sih yang pastinya kita bisa menghibur penonton gitu ya. Nah jadi paling itu aja sih yang bisa saya ungkapkan mengenai film Desa Kelam ya. Soalnya kan masih ada episode kedua nggak mungkin kita ceritain gitu kan. Nah, mungkin kita buat wawancara ini mungkin kita buat di minggu depan. Kita bakal review ulang lah mengenai jalan ceritanya di episode kedua. Nah jadi ini bisa lengkap ya. Nah ini episode pertama kita udah jawab lah yang pastinya itu alasan kita kenapa kita kasih nama judul Desa Kelam. Karena apa yang di pikiran saya tulis, saya buat naskah, ya saya buat dialognya juga ya. Nah teman-teman tinggal lihat gitu kan.
ya apa yang saya buat yang mereka jalani gitu. Dari Evan sendiri umur berapa? Umur Nah, 25. Evan sendiri umur 25 ya. 25 62 ya. Oke, lanjut di Dela sendiri umur berapa sih? Umur 21 tahun. Wih, masih muda. Nah, jadi Dela sendiri umurnya 21 tahun ya. 21 tahun, iya. Masih ini ya, masih maksudnya gadis ya, lajang. Ya, gadis. Ya, jadi Masih Dela lajang. masih lajang. Jadi boleh kasih komentar lah ya. IG-nya, minta IG-nya di komentar. Terus langsung ke si Ayu umur berapa sih? Umur masih 18 tahun. Oke. Wow, muda. Ada Lebih muda. Lebih muda. Lebih muda. Jadi melatih ya. Ayu yang disebut melatih ini umurnya 18 ya. Berarti masih sekolah ya. Masih Sekolah di mana ya? SMA 10. SMA 10 Mas. Purnama. Purnama. Iya, Hmm. Purnama. Jadi buat teman-teman ya, maksudnya itu di SMA 10 ya. Heeh. Nah, ini Ayu sekolahnya di situ gitu kan. Jadi kalau mau kenalan atau apa gitu kan ya, langsung aja ke Langsung SMA aja 10. tetangga. Ya kalau aku sendiri itu umur aku 30 tahun ya, masih muda ya. Iya, masih muda. Jangan bertua. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu ada penjiwaan karakter dan sifat. Jadi untuk Evan dulu lah, kayak sebenarnya kalau pemeran hantu ini kayaknya yang muda kan. Tapi ya benar-benar yang dibilang sulit apa Pak? Kalau untuk pemeran menjadi seorang mati, sosok mati yang sosok sulit harusnya gitu. Paling yang menjiwai ya sih. Kalau kita jadi pemeran hantu ini kan pasti menjiwai kesehatan. Sedikit banyak ya pasti ada lah gitu. Kalau tak menjiwai ya dan juga ya. Oke, buat Dela sendiri gimana? Di sini kan karena aku pemerannya sebagai Mbak Siti Doni, pastinya sebagai peran seorang ibu ya, pastinya keibuan. Ibu yang baik. Iya, ibu yang baik gitu. Iya. Yang baik itu anaknya. Kalau Ayu sendiri gimana? Kalau Mati. pemeran sebagai melati ini kan jadi apa sih? Orang yang udah meninggal tapi kayak kembang desa. Iya. Jadi ceritanya dulu kalau mati. Dulu. Tapi karena hantu, jadi jiwanya tuh lebih ke serem. Iya. Iya, harus dibawa. Jadi wanita mistis gitu kan. Iya. Ya, jadi karakternya pun ya harus dibuat. Ini luar biasa ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya. Ayu sendiri pembawaannya seperti apa menjadi mati gitu. Jadi juga dengan suaranya aja ini Ayu kecil tapi suaranya aduh ngeri. Ngeri, merinding. Ya, kalau aku sendiri sih menjadi Doni sih sebenarnya ya dari karakter itu jadi Doni itu kayak model ya anak yang manja lah gitu si Doni ini manja kepada orang tuanya gitu kan ya maksudnya kepada ibunya lah ya nah seperti itu. Nah, terus karakternya si Doni ini memang betul-betul orangnya penyayang dalam artian dia tuh nggak pernah ini nyakitin perasaan wanita. Makanya itu alasannya kenapa Melati memang sungguhnya mencintai si Doni karena tahu gitu kan dengan sifat Doni itu nama orangnya baik yang pertama, terus tulus. Saking tulusnya dia nggak mau dengar omongan orang lain mengenai tentang si Melati. Iya. Makanya dia tetap berkekeh ya percaya itu Melati manusia bukan hantu. Iya. Jadi buat teman-teman ya langsung lihat aja ntar di episode kedua kan. Jangan penonton, Jangan lupa tonton ya. Dan jangan lupa subscribe ya. like dan share pastinya. Iya. Yang pastinya share ya. Share. Iya, Betul. Share pokoknya Seluruh Pontianak dan Pontianak Barat. dan Barat. Oke, sebenarnya nggak ada lagi lah sih yang kita mau tanyain ya. Kayaknya udah cukup gitu kan. Oke, jadi hanya itu aja pertanyaan yang sudah dijawab sama pemeran film Jessica Kelam. Ya, yang pastinya kita tetap semangat ya. Iya, Kita tetap Harus. semangat untuk membuat film-film ya yang dimana itu kita bisa menghibur ya. Iya. Nah,
jadi kita benar-benar niat kita sebenarnya itu hanya ingin menghibur dan menyalurkan bakat kita. Iya. Nah, jadi bakat kita, jadi teman-teman yang ada di sini memang bakatnya itu ya pengen ikut di dunia film perfilman, tapi dikarenakan kendala ini ya untuk melangkah ke dunia film itu kan banyak rintangan. Jadi karena saya sendiri sudah pernah berkecimpung, jadi saya pun mengajak teman-teman ya dengan alat adanya kita bisa membuat film dan berkarya ya. Nah, oke lah, itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih buat Evan, Dela, Ayu ya udah mau datang ke rumah saya. Padahal sampai komplek. Iya. Nah, jadi pokoknya kita sukses terus ya, sukses terus, Amin. semangat ya. Oke, untuk buat teman-teman, untuk episode kedua itu yang di hari Senin kita rilis, dan jangan lupa, Tonton. nah jangan lupa ditonton. Apalagi ciri khas Melayu. Iya. Bawa Nah, jadi kita memang bawa khasnya bahasa Melayu lah, bahasa Pontianak ya, seperti yang di film Desa Kelam itu lah gitu ya. Biarpun kita sebenarnya di sini memang ada berapa suku ya. Cina yang ikut main peran ini itu sukunya Cina, Dayak, Melayu. Ya, Jawa. Jawa, ya Ayu Jawa. Jadi memang ada 4 suku ya yang bermain di film ini. Desa Kelam. Oke lah, kita tutup ya. Oke, thank you buat teman-temannya yang udah nyaksin video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga menjadi satu bahan hiburan ya. Jadi jangan lupa tunggu episode kedua film Desa Kelam. Nah, ada di Cipta Karya Production ya. Oke, thank you. Bye.